Oke teman-teman ya, kembali lagi dengan saya di Sekolah Saham episode 2. Nah, seperti yang kalian tahu ya, sesuai judulnya dari thumbnail. Nah, di episode ini kita akan belajar bagaimana cara kita daftar di sebuah sekuritas dan juga cara beli saham, teman-teman. Oke, nggak usah pakai lama, teman-teman. Teman-teman tahu ya, kalau misalnya kalian mau beli saham, itu pasti kalian belinya di pasar modal. Nah, pasar modal itu beda, teman-teman, dengan pasar tradisional. Kalau misalnya pasar tradisional ya, yang sering kalian kunjungi itu, saat kalian membeli ayam, sayur-sayuran, nah itu pasti kalian transaksinya itu tahu wajahnya ya, minimal wajahnya atau badannya, bentuk badannya. Walaupun kalian nggak tahu namanya, tapi kalian tahu orangnya ya, bertatapan langsung. Nah, beda dengan pasar modal ya. Pasar modal itu ada yang namanya perantara. Nah, perantara itu biasanya disebut dengan sekuritas, broker, dan juga pialang. Kenapa sih harus pakai perantara seperti itu? Karena kalau misalnya kita transaksi ya jual beli saham itu ada yang namanya pencatatan teman ya. Ada yang namanya pencatatan dan kalian harus membayar fee atau ongkos ke sekuritasnya yang tersebut. Nah, makanya kita harus memakai perantara teman-teman ya. Dan saat kalian ingin membeli sebuah saham ya, kalian wajib sekali untuk download ya, pasang aplikasinya terlebih dahulu atau lewat website teman-teman ya, atau lewat website. Nah, kalian download tuh dan kalian daftar. Itu gampang sekali teman daftarnya. Contohnya daftarnya itu seperti kalian daftar di sebuah rekening ya. Itulah gambaran kecilnya seperti itu. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan lainnya. Nah, nanti bisa kalian isi teman ya. Saya nggak bisa mencontohkan karena nggak bisa teman ya. Ada di record. Makanya saya nggak bisa contohkan. Nah, nanti kalian daftarnya itu paling isi apa namanya, alamat kalian ya, pokoknya data diri kalian di KTP harus sama ya, sesuaikan dengan KTP nanti. Itu juga kalian foto juga untuk KTP-nya teman. Misalnya kalian juga nanti disuruh masukin rekening kalian mungkin ya, dan lain sebagainya. Nanti kalian tinggal ikutin aja arahan dari apa namanya, pendaftaran tersebut. Nanti sudah diarahkan teman ya, kan nggak usah goblok-goblok lah, pasti kan tahu lah ya. Oke teman-teman ya, sekarang saya akan contohkan untuk cara membeli sebuah saham. Nah, teman bisa lihat di sini. Nanti kalau misalnya kalian udah apa namanya, udah daftar ya, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini kalau kalian daftarnya pakai Stockbit. Karena saya sendiri pakai Stockbit karena cenderung tampilannya itu mudah ya. Ini cocok untuk pemula ya. Kalian bisa pakai Stockbit, Ajaib dan lain sebagainya. Terserah kalian. Yang penting senyaman kalian teman-teman. Nah, di sini untuk tampilannya seperti ini ya. Ini ada tampilan IHSG juga ya. Jadi kalian bisa pantau IHSG dengan sangat mudah, bisa ditampilkan. Dan kebetulan ini marketnya sedang tutup. Ini bisa kalian lihat logo bulan di sini, ini tandanya adalah market sedang tutup ya. Karena saya ambilnya di hari Minggu ya, di hari Minggu untuk rekamannya. Ya, teman bisa scroll aja ke bawah. Nah, di sini juga ada beberapa fitur ya, ada running trade. Jadi kalian bisa lihat nih. Untuk running trade kalian bisa lihat kapan sih ya orang-orang tuh membeli atau menjual sebuah saham dan berapa lotnya juga ya. Dan lain sebagainya. Ini bisa kalian lihat sendiri untuk datanya, banyak teman-teman, jadi lengkap ya. Ada top broker, broker activity dan lain sebagainya. Ini screener juga bisa kalian pakai. Ada pasar nego juga, ini baru teman ya. Ada alarm dan kalender akademinya. Itu pokoknya bisa kalian lihat sendiri nanti untuk fitur-fiturnya karena sudah lengkap dan simpel ya. Nah, teman-teman bisa scroll lagi. Di sini ada apa, tampilan saham-saham yang sedang trending ya, atau yang sedang banyak diperjualbelikan. Contohnya seperti ini, ada BNBR ya, WMU, KAK, BCA, Cuan, PTRO, dan lain sebagainya. Itu banyak teman. Dan bisa kalian scroll lagi ke bawah ya. Di sini ada namanya mover atau kita bisa sebut apa namanya, saham yang paling top ya, top sesuai sesuai tulisannya di sini ya, sesuai apa namanya, kualifikasinya. Contohnya ada top gainer ya, ada top loser, top value, dan top volume. Nah, itu bisa teman-teman lihat sendiri. Bisa kalian scroll lagi ke bawah ya, ini sangat lengkap nih. Ada indeks juga. Nah, teman bisa lihat juga indeksnya. Ya, indeks ini cenderung isinya tuh saham-saham blue chip biasanya teman ya. Banyak kan saham blue chip. Nah, kita scroll lagi ke bawah, ada yang namanya sektor. Nah, kalian misalnya mau beli sebuah saham, nah saya mau beli nih kayaknya tahun depan ya, atau mungkin 3 tahun depan, saham dengan sektor teknologi mungkin akan terbang. Nah, kalian tinggal pencet aja di sini,
itu kan udah muncul saham-saham yang bersangkutan dengan teknologi. Ada GoTo ya, WiFi, EMTK, Kalapak juga ada, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat ya, dan lain ini banyak juga ya, ada teknologi, energi ya, basic industrial, infrastruktur, transport, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi, scroll ke bawah, situ ada Stockbit Academy. Nah, kalian nih misalnya nggak terlalu paham ya, saya pun juga masih pemula. Nah, misalnya kalian nggak paham dan apa itu saham dan lain sebagainya, itu bisa kalian pelajari di Stockbit Academy, teman-teman ya. Itu udah gratis, ya, jadi nggak usah bayar ya. Tinggal kalian baca mungkin berupa PDF atau lihat video pun ada. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Nah, sekarang kita akan contohkan untuk bagaimana cara kalian tuh membeli saham. Teman-teman bisa pilih aja ya. Misal saya mau beli saham saham sejuta umat ya, yang banyak rungkat. Kalian banyak rungkatnya. Kita akan beli saham Bumi. Ini nggak asing lagi ya, karena banyak sekali orang-orang udah tahu. Nah, kalau misalkan pengen beli teman-teman ya, kalau mau pengen beli silahkan kalian pencet nih ya. Ada logo belinya gede banget ya. Itu gampang banget, kalian tinggal pencet seperti ini, tag. Nah, biasanya nanti ada muncul seperti ini. Apa namanya? Kayak smart login juga. Oke, mungkin di sini kalian ada yang mungkin agak bingung dengan tampilannya ya. Saya pun juga pertama-tama tuh agak bingung teman-teman. Saya akan jelaskan lebih detailnya. Di sini ada yang namanya ya, bisa kalian lihat di atas. Di sini ada yang namanya order type. Nah, teman-teman bisa pilih ya, order kalian tuh maunya yang seperti apa. Mau flash order ya, market order. Jadi market order ini adalah kalian tuh order dengan sesuai harga yang ada di market, atau limit if touch ya. Misal kalian pasang limitnya di harga 300 mungkin ya. Nah, terus nanti tuh order akan otomatis dijalankan. Atau mungkin ada settingannya juga ya, trigger volume dan stop loss atau take profit. Gitu kan. Jadi kalian bisa kalian coba sendiri. Nah, di sini pun juga ada yang namanya leverage, teman-teman ya. Biasanya kalian suka leverage, tapi saya nggak suka ya. Saya cenderung sukanya yang ya normal-normal aja, nggak usah pakai leverage teman-teman. Nah, teman bisa lihat, nah biasanya di setiap saham itu beda teman ya. Ada yang bisa 4 kali ya, atau 2 kali, bisa lihat sendiri nanti. Nah, ini untuk Bumi ini bisa kalian pakai leverage juga. Dan selanjutnya ada trading balance ya, itu adalah saldo kalian pastinya teman ya. Nah, saldo kalian ini misal ya, karena saya kemarin udah membeli saham makanya habis uangnya tinggal 1000. Nanti kalau misalnya kalian beli saham bisa kalian polling ke sini ya, 100% nanti bisa dapat berapa lot. Nah, kebetulan ada lot juga ya, saya jelaskan juga. Lot ini adalah seperti yang saya bahas sebelumnya di video sebelumnya, adalah satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi kalian kalau misalnya beli satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Dan di sebuah saham itu adalah apa namanya, pembelian minimal ya. Pembelian minimal itu adalah satu lot. Jadi kalau kalian misalnya beli 0,1 lot itu tidak bisa. Jadi kalian harus beli satu lot ya, 100 lembar saham. Kalian tinggal pencet aja, tinggal kalian tambahin plus ya. Nah, di saham Bumi ini untuk kalian membeli satu lot ya, minimal pembeliannya adalah 25.000 ya, biar kalian lihat. Itu sudah plus free-nya atau ongkosnya. Oke, langsung aja kita scroll ke bawah ya. Nah, di sini juga ada running trade, teman-teman. Di bawah sini, ini kita lihat. Nah, sebelumnya ini ada order book ya, ada order book. Ada open harganya ya, high-nya tuh berapa, low-nya berapa di saat hari itu. Dan lain sebagainya. Ada ARA dan RB. ARA dan RB seperti yang saya jelaskan kemarin ya, adalah batas penurunan dan juga kenaikan harga saham. Di batas kenaikan harga saham di hari Jumat kemarin ya, itu adalah 310, dan harga batas penurunan harga saham itu adalah 212. Seperti jadi nggak bisa ya, saham itu naik terus turun terus itu nggak bisa. Jadi ada order book ya. Kalau misalnya lihat sendiri order book udah paham ya kalian paham. Ada lot bid. Nah, ini adalah aktivitas atau orang-orang yang mengantri jual beli. Namanya seperti itu. Ini adalah orang-orang yang ngantri jual beli. Ya, masih antri teman, belum belinya. Ya biasanya kalian banyak ya orang-orang itu retail terjebak dengan order book. Ya, misal ada di sebuah harga ya, misal 300. Itu ada order book ya.
pembeliannya itu banyak banget, 5 juta lot. Nah, orang-orang langsung ngikutin itu, padahal itu ada jebakan. Jadi kalian jangan sampai kejebak juga teman ya. Kalian harus jeli juga ya. Kan analisanya tuh jangan cuma di order book tuh nggak cukup teman. Dan ini juga ada running trade ya. Itu adalah kalau running trade-nya adalah aksi yang sudah terrealisasikan ya. Ada orang yang nge-buy, ada orang yang nge-sell. Kalian bisa lihat orang ini buy ya satu lot di jam berapa. Ada juga yang buy 810 lot di jam berapa. Kalian bisa lihat untuk apa aktivitasnya. Dan kalau misalnya kalian udah pilih ya, ini kalian misalnya mau beli satu lot, tinggal kalian nanti pencet buy ya. Nanti tampilannya itu akan masuk di sini teman ya. Ntar di portofolio kalian lihat sini dan order. Nah, biasanya nanti akan masuk di sini. Ya, untuk apa namanya orderan kalian. Jadi kalau saham itu beda dengan kripto. Saham itu apa namanya? Nggak bisa langsung ke beli. Walaupun kalian pakai market order teman-teman. Tergantung ada orang yang jual nggak sih di harga segitu ya, tergantung itu teman. Kalau misalnya nggak ada orang yang jual ya nggak akan dapat orderannya seperti itu ya. Nah, ini saya juga kebetulan udah beli sebuah saham ya, jadi saya akan apa namanya rutin untuk membeli sebuah saham ADRO ya. Ini untuk investasi jangka panjang teman ya. Ini kalau bumi kemarin tuh ada sisa ya, ada sisa uang, jadi saya iseng-iseng untuk membeli saham bumi. Oke teman-teman ya, kalian udah tahu caranya tadi, dan saya udah apa sepilkan beberapa fitur yang ada di Stockbit ya. Itu adalah aplikasi atau sekuritas saham yang menurut saya sangat simpel sekali tampilannya ya. Walaupun itu cuma saham. Kalau misalnya kalian pengen lebih lengkapnya lagi, bisa kalian pakai Ajaib ya. Di situ ada kripto ya, ada saham, pokoknya lengkap. Itu untuk Ajaib. Tapi kalau misalnya kalian pengennya fokus ke saham, bisa kalian pakai Stockbit. Itu udah lengkap banget teman-teman untuk fitur-fiturnya. Ada juga sekolah trading. Ada akademinya ya untuk kalian belajar saham. Ada juga apa namanya? Itu teman, indeksnya dan lain sebagainya itu lengkap. Ada running trade, order book ya. Dan tampilannya pun simple ya. Nggak ribet-ribet seperti kayak apa namanya? Saya pernah lihat untuk yang bisa dipakai oleh big money yaitu lumayan ribet ya, kayak apa namanya? Kata orang-orang tuh kayak tampilan yang ada di pesawat ya, operasi yang ada di pesawat. Di tombolnya tuh banyak teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet, bisa kalian pakai Stockbit ya untuk pemula. Kalau misalnya kalian pro, silahkan pakai yang seperti BCA Sekuritas, ya, Maybank, dan sebagainya. Itu saran saya teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita akan kembali lagi di episode ketiga Sekolah Saham. See you next video.